ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman, dan selamat datang di channel Kisah Mistis Kita. Menemukan harta karun tentu saja menjadi sebuah pengalaman yang sangat spesial, karena itu mungkin hanya terjadi sesekali dalam kehidupan kita. Kejadian ini saya dan Abidin ketika menemukan beberapa potong perhiasan emas kuno yang kemungkinan dari era masa kerajaan di Jawa Tengah, yang kami temukan di kawasan hutan jati dengan memakai sebuah alat metal detektor atau pendeteksi logam. Kami berdua memang suka dengan belajar tentang sejarah dan juga suka mengumpulkan benda-benda kuno yang memang saat itu kita mengoleksi untuk kita nikmati sendiri. Berawal dari komunitas yang kami ikuti di sebuah media sosial, dari situ kami banyak juga mendapatkan pengetahuan dan sebuah info yang cukup menarik. Ternyata di komunitas itu banyak orang yang berprofesi memang sebagai pencari relik atau harta benda peninggalan era kerajaan. Dan dari situlah di tahun 2020 saat COVID sedang parah-parahnya dan kita waktu itu memang terbatasi dalam kegiatan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang kami kerjakan saat itu memang harus tertunda, dan waktu luang yang kami miliki tentu saja sangat banyak. Sehingga saat itu saya dan Mas Abidin merencanakan untuk membeli sebuah alat metal detektor yang nantinya akan kita pakai untuk menyalurkan hobi atau untuk sekedar aktivitas di hutan yang memang ada di seputar kota saya tinggal, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja niatnya waktu itu. Sampai kemudian ketika kami memutuskan untuk membeli dan metal detektor sudah sampai di rumah, kami menemui beberapa orang yang ada di wilayah kota saya yang memang beliau berprofesi sebagai pencari harta-harta peninggalan, untuk meminta saran dan juga meminta petunjuk serta belajar tentang bagaimana cara melihat sebuah lokasi atau wilayah yang dulu mungkin pernah dihuni atau sebagai pemukiman kuno, dan juga mungkin terdapat makam-makam kuno yang saat itu kondisinya di hutan memang tidak ada tanda-tanda seperti makam pada umumnya. Sampai kemudian kami melakukan survei ke sebuah lokasi yang dari tanda-tanda pecahan keramik-keramik tua ataupun gerabah-gerabah tua yang ada di sebaran wilayah sebuah lahan hutan. Dari situ kami melakukan pencarian dengan memakai metal detektor itu. Dan disitulah kami menemukan banyak sekali
relik-relik kuno seperti koin-koin lama, koin-koin dinasti Cina kuno yang dari skripnya sendiri mungkin terbaca dipakai di era dinasti Song atau tahun 1100. Dan dari situlah kami yakin bahwa kemungkinan di situ memang masih ada harta-harta yang tertinggal atau yang masih terpendam. Saat itu musim kemarau, karena panas di siang hari, karena hutan jati yang sudah meranggas, pencarian kami kita fokuskan ketika dengan pemikiran saat itu memilih waktu malam. Suasana di hutan tentu saja sangat sepi, dan itu akan memudahkan kami dalam membedakan suara dari metal detektor yang memang secara teknis dia bunyinya akan berbeda jika dia mendeteksi sesuatu yang ada di dalam tanah, materialnya berbeda. Jadi suara-suara itu dibedakan antara besi, aluminium, emas, perak, ataupun jenis tembaga dan perunggu. Kami sendiri memang dua orang yang sama-sama boleh dibilang tidak penakut permasalahan dengan hantu-hantu yang sering diceritakan, karena menurut kami sendiri memang hal seperti itu ada, tapi alam mereka kan jelas berbeda. Dan kita dari makhluk yang memang ditempatkan di alam yang nyata ini, tentu saja kita harusnya lebih berani menghadapi hal-hal seperti itu. Sampai pada malam hari yang sudah kita tentukan, saya ingat waktu itu hari Sabtu, malam Minggu, di mana perjalanan dari rumah saya berboncengan memakai motor dengan Abidin. Perjalanan sekitar 1 jam sampai di lokasi yang sudah kami sempat survei dan kita lakukan pencarian di siang hari Rabu. Kemudian kami mulai persiapan di lokasi dengan memasang peralatan metal detektor. Selanjutnya kami memakai senter di kepala untuk menerangi jalan yang akan kami lewati di lokasi pencarian tersebut. Sampai kemudian hampir 2 jam dari kita sampai di lokasi melakukan penyisiran, memperoleh banyak koin-koin kuno yang tercecer yang berada di lahan itu. Sampai karena kita waktu itu sudah merasa capek, kita beristirahat di sebuah pohon jati sambil kita waktu itu perbekalan dari rumah kita membawa air minum dan 1 termos kecil kopi. Mengobrol lah kita di situ dengan semua apa yang sudah kita temukan, kita bahas dan kita mulai menerka-nerka kira-kira apa aja yang ada di lahan tersebut yang memang waktu itu hanya perkiraan dan itu mungkin jauh dari sebuah kebenaran. Sampai ketika kita masih posisi istirahat, saya dan Abidin dengan sangat jelas mendengar suara ringkikan kuda dengan memakai kerincingan atau lonceng kecil yang biasa dipakai di leher kuda itu. Seolah-olah kuda ini berjalan di sisi selatan kami, dan Abidin
yang menengok ke arah itu beneran dia melihat seekor kuda yang sedang dituntun oleh seorang, ya waktu itu kondisi gelap, hanya dengan pencahayaan sinar bulan musim kemarau. Tidak terlalu jelas itu laki-laki, tua atau muda. Abidin sendiri tidak bisa menebaknya. Sampai kemudian dari siluet itu Abidin mengatakan kepada saya bahwa "Weh, kuwi ono jaran wi dituntun wong lanang." Nah, itu ada kuda yang dituntun laki-laki. Saya menengok ke situ, ora ono, Din. Weh, nganu iki ngarang iki. Nah, kamu mengada-ada ini, Din. Ora, bener ini. Dan tidak lama setelah itu seperti ada keramaian. Saya juga mendengar, Abidin juga mendengar. Hanya Mas Abidin ini dia melihat banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul di sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi kami beristirahat. Jika mungkin ditaksir jarak kisaran mungkin sekitar 50 meter. Di situ berkumpul banyak orang yang juga ada sebuah bangunan tempat mereka berkumpul seperti pendopo, dengan mungkin laki-laki dan perempuan yang berkumpul di situ seolah-olah berbincang-bincang. Dari suara yang saya dengar sendiri memang tidak terlalu jelas, hanya terdengar lirih karena mungkin jaraknya jauh. Sampai kemudian suara itu tiba-tiba menghilang dan Abidin tidak lagi melihat sosok-sosok yang sedang berkumpul tadi. Dari situlah akhirnya saya dan Abidin berembuk, "Din, iki ketoke kok aneh, ana kumpulan wong-wong ning kono, iki mesti ana apa-apane. Din, ini pasti aneh, kok ada orang berkumpul di situ, pastinya di situ ada sesuatu." Karena pemikiran saya memang kemungkinan dulu waktu mereka masih ada, itu mereka memang melakukan pertemuan di situ, entah mungkin transaksi atau sekedar berkumpul. Dan energi itu kan memang sesuatu yang boleh dibilang dia abadi, karena seperti yang mungkin teman-teman pernah belajar di fisika, bahwa energi itu hanya bisa diciptakan dan tidak dimusnahkan. Dari situ kami memang, saya dan Abidin pun sepakat bahwa kemungkinan zaman dulu sekali pernah terjadi hal seperti yang dilihat Abidin dan saya dengar. Sampai kemudian Abidin, "Iki wis sepi, ayo jajal disisir lagi. Ini udah sepi di sana, yuk coba kita sisir lagi pakai alat tentunya." Dan kemudian kami menuju lokasi sekitar 50 meter tadi yang memang sudah hening dan sepi. Hanya ada suara-suara daun jati yang kering gugur di tanah yang terinjak sepatu boot kami. Sampai kemudian kami melakukan penyisiran yang sekiranya kira-kira lokasi tepat dipakai oleh orang-orang tadi, dan juga bangunan seperti pendopo yang dilihat Abidin di lokasi. Memang waktu itu badan kami sempat merinding ketika kami mendekati lokasi, tapi semua itu kita indahkan karena memang kita berpikir realistis, dan dengan pengalaman-pengalaman kami menghadapi beberapa kali pengalaman mistis
Eksistensi seperti itu memang menunjukkan kadang sebagai tanda adanya sesuatu hal yang terjadi di tempat itu. Dan dari situlah kami tetap nekat untuk melakukan pencarian sampai akhirnya ketika kami tiba di satu titik dan alat metal detektor kami berbunyi. Waktu itu sangat keras, dan dari indikator itu sudah jelas bahwa di bawah tanah yang terdeteksi alat tadi pasti ada benda yang tertanam atau di dalam tanah tadi. Waktu itu saya sebagai penggali dengan memakai alat, ketika waktu mau menancapkan alat penggali ke tanah di titik metal detektor berbunyi itu, ada suara seperti geraman terdengar sangat berat, dan hanya sekali dia bersuara, tapi itu cukup membuat kita kaget. Dan Abidin ini, wah ini setan tekoi, setannya datang ini. Ya, waktu itu saya bilang, ayo ora apa-apa, dikancani. Ya, waktu itu saya cuma bilang ya nggak apa-apa, kita malah ditemani. Sampai di kedalaman saya gali 30 cm, di situ alat penggali saya seperti tertahan sesuatu benda agak keras, tapi saya yakin itu bukan batu karena bunyinya pun juga beda. Sampai kemudian tanah saya naikkan dan di situ terlihat sebuah wadah kecil diameter 12 cm dengan tinggi kira-kira 7 cm, berbahan perunggu yang berwarna hijau terang karena waktu itu dia mungkin sudah terpendam dalam tanah cukup lama. Sampai kemudian wadah itu saya naikkan ke atas, dan dari situ pula tercium bau seperti bunga yang sangat wangi, seperti misalnya kita buka minyak itu langsung ditaruh di hidung kita. Baunya sangat kental, dan waktu itu saya tidak bisa mendeskripsikan ini jenis wangi bunga apa. Mas Abidin pun tidak bisa menebak ini bunga apa, karena memang mungkin saya tidak pernah mencium aroma bunga itu, termasuk Mas Abidin juga. Sampai kemudian wadah itu kita buka, dan ternyata di dalamnya berisi beberapa potong perhiasan dengan bentuk cincin dan juga gelang yang waktu itu beratnya cukup lumayan lah, berbahan emas. Dan dari situ kami langsung merapikan peralatan kami, tidak melanjutkan untuk melakukan pendeteksian logam lagi, lalu kami pulang. Dan selanjutnya benda yang kami dapat itu kami bagi dua, dan sampai saat ini alhamdulillah memang tidak terjadi apapun, dan benda itu juga masih tersimpan di rumah saya yang waktu itu memang dibagi untuk saya. Entah kalau di tempatnya Mas Abidin, saya juga tidak pernah menanyakan lagi. Demikian teman-teman, sebuah kisah memang cukup menarik dalam menemukan sebuah harta karun yang kemungkinan memang itu ya juga punya leluhur kita yang juga
pernah hidup, dan mungkin memang sudah menjadi rezeki bagi kami berdua untuk menyimpannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaknyamanan saya dalam membawakan cerita ini dengan banyaknya kata-kata yang kurang sesuai. Mohon dukungan, like, subscribe, dan juga komentar teman-teman untuk berkembangnya kembali channel ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samya bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandul